Bab 51. Berfokus pada orang yang berhati hangat. Desa Binghu terletak di sebelah selatan kota Jiuge. Kedua tempat tersebut berjarak lebih dari 500 km. Meskipun hujan di desa Binghu akan segera berhenti, kota Jiuge masih diguyur hujan ringan. Di sebuah hotel berbintang tertentu, Liu Ning menatap gerimis di luar jendela dan bingung harus berpikir apa. Tak lama kemudian, ia berbalik dan menatap Hishan di belakangnya. Ramalan cuaca mengatakan hujan akan berhenti sore ini. Haruskah kita berangkat sore ini? Sore? Hishan yang tengah duduk di kursi sambil bermain game, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ya. Ketua mengirim pesan lagi pagi ini menanyakan situasi di pihak Susing. Liu Ning mengangguk. Selama musim hujan, hidup mereka sangat nyaman. Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan sulang, mereka menghabiskan setiap hari dengan makan, minum, bermain kartu, dan bermain game. Cuacanya tidak terlalu lembab. Saudara Liu, bagaimana kamu mengembalikannya? Hishan menundukkan kepalanya dan mulai mengeluarkan perintah. Dengan panik lagi. Saya bilang karena hujan, Susing hampir pingsan. Kita harus menunggu paling lama 2 atau 3 hari. Liu Ning datang ke meja teh dan membuat secangkir teh hitam untuk dirinya sendiri. Meskipun saya tidak berada di kota Ice Lake, apakah perlu mengatakan hal ini dalam situasi ini? Di sebuah kota terbengkalai, hanya ada satu orang, sebuah rumah adobe, sebuah tungku tanah liat, dan hujan telah turun selama beberapa hari. Belum lagi bunga kecil di rumah kaca seperti Su Sing, bahkan ahli bertahan hidup di alam liar seperti Hishan dan Ma Chong pun takut. Tak tahan. Tentu saja. Dengan kabin, kompor, dan truk pickup, keselamatan jelas bukan masalah besar. Karena aku sudah memberitahu ketua selama 2 hari, mengapa kita tidak berangkat besok? Hishan berkata dengan santai. Besok? Saudara Liu, hujan belum berhenti di sini, dan kondisi jalannya pasti tidak bagus. Mungkin sudah malam ketika kita sampai di sana. Bayangkan, sudah beberapa hari hujan turun, tenda dan barang kita yang disimpan di bawah tanah sudah tidak mungkin untuk hidup. Dan visibilitasnya tidak terlalu bagus di malam hari. Saya tidak bisa melihat situasi spesifik di Susing. Hishan menjelaskan. Itu benar. Liu Ning menyesap tehnya. Kalau begitu, ayo kita berangkat besok. Kita akan berangkat besok pagi-pagi sekali, dan mungkin tiba pukul 1 atau 2 siang. Lalu kita bisa menjemput Susing dan naik mobil, dan mungkin kita bisa kembali malam ini. Kota Jiuge rasanya kurang ideal untuk terbang kembali ke kota Hong Kong lusa. Hishan mengangguk. Sebelumnya, dia sudah membeli perlengkapan yang akan dibutuhkannya di jalan, dan dia akan siap berangkat setelah bangun dan mencuci piring besok. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kau katakan. Ya. Pada saat yang sama, di Kabupaten Asai, kader desa Bao, Li Mei, berdiri di depan jendela sambil minum secangkir air hangat, menatap jalanan dengan linglung. Warga yang bepergian membawa payung. Xiao Li, apa yang sedang kamu pikirkan? Melihat Li Mei tidak berbicara lama, rekan pria di meja belakang meletakkan telepon genggamnya dan bertanya. Saudara Zhang, apakah kamu tahu kemana harus naik bus ke desa Binghu? Berbalik, Li Mei menatap rekan-rekannya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Hah? Kamu mau ke desa Binghu sepagi ini? Cuacanya belum cerah. Ya? Rekan saya tercengang. Saya lihat ramalan cuaca. Hujan akan berhenti sore ini. Li Mei kembali ke tempat duduknya. Kalau begitu, tidak perlu terburu-buru. Bukankah sekretaris Partai Desa PHD sudah menyerahkan informasi tentang pengenalan bakat? Rekan kerjanya menggelengkan kepalanya.
Menurutnya, hanya mahasiswa seperti Li Mei yang baru lulus yang akan begitu serius dengan pekerjaannya. Jika ia bisa menyelesaikan masalah melalui telepon, ia tidak akan pernah pergi ke tempat itu. Dengan mudah. Permohonannya sudah diajukan. Tapi masih banyak berkas yang harus diserahkan. Lagi pula, bukankah pemerintah daerah juga sudah mengirimkan pemberitahuan tentang persiapan awal untuk seleksi pedesaan yang berkarakter? Saya sempat berpikir untuk menyerahkan dokumen-dokumennya. Li Mei mendesah. Dulu waktu saya bekerja sebagai asisten Luli, saya pikir pekerjaannya biasa saja. Tapi ketika mulai bekerja di desa, saya menyadari ternyata ada lebih banyak hal daripada yang saya bayangkan, bahkan untuk desa yang hanya beranggotakan 2 orang. Desa berkarakter? Xiao Li, kau benar-benar. Jujur saja, lihat. Kader Baocun yang lain, siapa yang peduli dengan persiapan awal? Untuk desa berkarakter seperti ini, tim peninjau tidak akan pernah datang ke Kabupaten Asai kita, oke? Di samping itu, desa Binghu Anda sudah hancur. Apakah Anda masih berharap desa ini dinilai sebagai desa berkarakter? Ketika saatnya tiba, desa ini akan menjadi desa yang miskin dan baik hati. Mendengar ini, rekan saya hampir berkata, kamu bodoh ya? Tulis saja di wajahmu. Tetapi, Li Mei ragu-ragu dan melirik dokumen berkepala merah di atas meja. Tapi apa? Aku tidak mencoba memukulmu. Belum lagi tidak ada bus yang lewat di sana sama sekali. Bahkan jika kamu bisa kembali setelah seharian, kamu harus tinggal di tenda di malam hari. Yang terpenting adalah, jika tidak ada bus yang lewat dalam beberapa hari ke depan, bagaimana kamu bisa kembali? Keluarga gadis kecil itu sangat berbahaya. Kata rekan pria itu lagi. Lalu, bukankah ada sekretaris partai desa dan direktur desa? Wajah Li Mei menjadi semakin jelek. Sekretaris partai desa dan kepala desa? Mereka berdua intelektual. Mereka bisa mengurus diri sendiri dengan baik. Kenapa kau mengharapkan mereka? Xiao Li, dengarkan aku baik-baik. Sekarang, kau bisa tinggal di kabupaten dengan tenang dan belajar lebih banyak dari rekan-rekan lamamu, dan itu tidak akan menghambat kemajuanmu. Jika kamu benar-benar ingin pergi, tunggu sampai cuaca membaik nanti, sewa mobil di daerah itu, dan pulang di hari yang sama. Rekan prianya menyarankan. Itu. Li Mei ragu-ragu, dan akhirnya tidak berbicara. Tetapi dilihat dari ekspresinya, jelas bahwa dia telah menerima saran rekannya. Waktu berlalu, dan saat itu pukul 3 sore. Langit di atas desa Binghu akhirnya cerah, biru cerah, menyambut datangnya matahari yang telah lama hilang. Pada saat ini, ada banyak kebisingan di depan tempat perkemahan. Saya melihat 7 truk gandeng terparkir di pinggir jalan raya nasional, dan puluhan pekerja sedang membongkar muatan truk. Su Sing sedang mengobrol dengan seorang pria berusia 40-an di perkemahan. Bosu, apakah Anda berencana mendirikan perkemahan di sini? Anda masih muda dan menjanjikan. Setelah beberapa saat, pria itu menatap Su Sing. Dia tak lain adalah Li Zijun, bos bahan bangunan yang datang untuk mengantarkan batu bata dan genteng kepada Su Sing. Ya? Su Sing mengangguk. Sekitar pukul 10 pagi ini, Liu Ming yang terkesima dengan gambar-gambar Yuan, mengajak Zhang Dapeng dan 2 pekerja lainnya ke kota kabupaten untuk membeli perlengkapan, tetapi ia belum kembali. 7 pekerja yang tersisa memindahkan barang-barang bersama dengan orang-orang yang dibawa oleh Li Zijun. Bosu, tempatmu ternyata cukup bagus. Tidak ada desa di depannya. Atau toko di belakangnya. Seharusnya ada banyak tim yang lewat dan penggemar bersepeda yang akan beristirahat dan mengisi perbekalan mereka di sini. Tapi investasinya tentu saja tidak sedikit. Li Zijun memandang sekelilingnya,
terutama setelah melihat 3 baris pohon Sopora japonica mengelilingi ruang terbuka. Dia mengacungkan jempol pada Susing. Ini tidak kecil. Sekarang ada masalah dengan air dan listrik. Susing tidak menjelaskan atau menyangkal. Ah, masalah air dan listrik belum terselesaikan? Bagaimana masalah air dan listriknya sekarang? Mata Li Zijun melebar ketika mendengar bahwa masalah air dan listrik belum teratasi, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ketika dia memikirkannya, dia akan membangun tempat perkemahan, dan langkah pertama untuk menyelesaikannya haruslah air dan listrik. Yang kami minum sekarang adalah air mineral dan kami menggunakan generator diesel. Susing berkata dengan santai. Itu bukan solusi jangka panjang. Beberapa tempat perlu selalu menyala. Kita tidak bisa selalu menggunakan generator diesel dan biayanya masih tinggi. Li Zijun tampak agak akrab dan sebenarnya mengkhawatirkan Su Sing. Dia orang yang hangat. Kita lihat saja nanti. Su Sing juga tahu bahwa ini tidak akan berlangsung lama, terutama setelah Yuan dibangun, sirkuit air yang tidak terputus akan dibutuhkan. Air dan listrik. Coba saya pikirkan soal air dan listrik. Bos Su, kalau Anda tidak memberitahu saya pasti tidak akan terpikir. Saya kenal seorang teman yang memposting pesan di Moments 2 hari yang lalu. Kalau Anda tertarik, dia mungkin bisa menyelesaikan masalah listrik Anda. Pertanyaan. Setelah jeda, Li Zijun tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Susing dengan tergesa-gesa. Bab 52. Bagaimana kalau memberimu 2 sumur bermotor lagi? Bisakah ini menyelesaikan masalah konsumsi listrik? Obrolan kembali berlanjut. Setelah mendengar ini, Susing tiba menjadi tertarik. Sebenarnya dia sudah beberapa hari ini memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah air dan listrik, tapi setelah banyak pertimbangan, dia tidak dapat menemukan solusi yang baik. Ya, dia spesialis pembuatan turbin angin. Kemarin, saya melihat di WeChat Moments bahwa ada ketidaksesuaian dalam sebuah proyek di provinsi baru. 2 unit lagi telah dikirim dan dia sedang mencari rumah baru. Li Zijun memperkenalkan dengan tergesa-gesa. Turbin angin? Ketika Susing mendengar ini, dia sedikit kecewa. Bukannya dia belum pernah mempertimbangkan turbin angin berdaya tinggi seperti itu sebelumnya. Lagi pula, tempat ini memiliki angin sepanjang tahun dan sangat kaya akan sumber daya angin, yang sangat cocok untuk kincir angin besar. Selain itu, turbin angin umumnya berkapasitas 1.500 hingga 2.000 kW, dengan daya rata-rata 1.500 hingga 2.000 kW per jam, dan dapat menghasilkan 1.200 kWh listrik. Bila dihitung, 1 putaran kincir angin dapat menghasilkan listrik sekitar 1 kWh. Dengan ukuran desa Binghu saat ini, belum lagi 2 unit, 1 turbin angin pun sudah sepenuhnya memadai. Namun, turbin angin mahal untuk dibangun, dengan unit berkapasitas 1.500 hingga 2.000 kW menghabiskan biaya sedikitnya puluhan juta dolar, dan sumber daya keuangan saat ini tidak mampu membelinya. Jika itu turbin angin, lupakan saja. Setelah beberapa saat, Susing menjawab. Apakah bos Su khawatir dengan harganya? Li Zijun tampaknya menyadari pikiran Susing dan berkata, tergesa-gesa. Ya, uangnya tidak banyak. Susing tidak menyembunyikannya, karena tidak perlu berpura-pura bahwa dia kaya. Meskipun 10 juta diundi, 10 juta tersebut memiliki kegunaan lain. Dan tidak dapat semuanya digunakan untuk membangun turbin angin. Bos Su, jangan khawatir. Teman saya punya beberapa kejanggalan dalam proyek ini. Turbin angin sudah dikirim ke provinsi baru. Kalau dibawa pulang, biayanya akan lebih tinggi, jadi ini sangat merepotkan. Harganya pasti jauh lebih murah daripada harga aslinya. Dengan cara ini, aku akan bertanya padamu sekarang.
Setelah mengatakan hal itu, Lee Zijun mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke samping dan menekan nomor. Setelah sekitar beberapa menit, Lee Zijun mendatangi Susing lagi. Bosu, saya baru saja bertanya. Teman saya bilang kalau kamu benar-benar mau beli, harganya bisa dihitung sesuai harga pabrik. 350 per unit. Tapi syaratnya harus dipasang 2 unit, bukan 1. Oh, 3,5 juta per unit? 2 unit 7 juta. Susing sangat gembira ketika mendengar harganya. Harga pasarannya jauh lebih murah. Setelah beberapa saat, Susing tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, bagaimana dengan antreannya? Jalurnya harus tetap mengikuti aturan lama, 2 kilometer. Kalau lebih dari 2 kilometer, harus keluar uang. Tapi jalur 2 kilometer kita di sini sudah cukup. Kalau nanti ada permintaan, kita tinggal pindahkan 2 unit ini saja. Lee Zijun berkata lagi. Dia telah berurusan dengan orang-orang di bidang teknik sepanjang tahun, sering terlibat dalam proyek pembangkit listrik tenaga air, dan mengetahui beberapa aturan. Tidak apa-apa kalau kita mengirim kabel sepanjang 2 kilometer. Tapi saya masih harus membangun rumah di sini, jadi saya khawatir. Saya tidak akan bisa menunggu lama. Susing melihat kembali ke arah selatan, menjadi semakin bersemangat. Kabin itu sebenarnya berada di luar batas kota, baik 2 kilometer ke selatan maupun utara. Suara kipas angin yang keras tidak akan terlalu berpengaruh. Setelah itu, jalur kereta akan langsung terhubung ke Yuan. Bosu, kalau bukan itu masalahnya, kalau Anda benar-benar tertarik, saya akan bicara dengan teman saya tentang situasi spesifik di sini dan melihat apakah kita bisa memperjuangkannya. Lee Zijun telah terlibat dalam dunia bisnis dan sangat pandai mengamati tindakan orang. Melihat ekspresi Susing, Anda dapat mengetahui bahwa Susing tergoda dan memiliki kemampuan untuk menjatuhkan 2 set generator pada saat yang bersamaan. Oke, bantu aku menghubungimu lagi. Kalau aku bisa lebih keras lagi, aku nggak akan memperlakukanmu dengan buruk. Nanti aku ambil semua bahan bangunan di sini darimu. Setelah berpikir sejenak, kata Susing. Oke. Lee Zijun kemudian berjalan ke samping lagi dan menghubungi nomor temannya. 1 menit, 2 menit. Kali ini, butuh lebih dari 10 menit. Bagi Lee Zijun untuk kembali lagi. Bosu, sudah cukup. Saya sudah lama berjuang untuk Anda dan menjelaskan kondisi serta lingkungan di sini secara detail. Saya benar-benar tidak bisa menahannya soal harga. Tapi teman saya bilang dia bisa memberi Anda jalur sepanjang 3 kilometer dan 2 sumur sedalam 300 meter. Dan kedua genset itu tidak jauh dari Anda, jadi cepatlah. Debugging dapat berhasil dalam waktu sekitar 20 hari. Tetapi ada prasyarat bahwa pembayaran harus diselesaikan pada saat penyelesaian, kata Lee Zijun. 2 sumur bermotor? Butuh 20 hari untuk menyelesaikannya? Ekspresi Susing berubah lagi. Ya, aku tahu tempat ini. Meskipun daerah sekitarnya terpencil, sistem airnya sangat maju. Sumur bermotor sedalam 300 meter. Itu pasti bisa mengalirkan air. Dengan kata lain, sumur ini bisa membantumu menyelesaikan masalah air dan listrik sekaligus. Tidak apa-apa, dan pembayaran akan dilunasi setelah selesai. Tidak masalah. Kali ini, Susing benar-benar tersentuh. Baik waktu maupun harga sudah sempurna. Yang terpenting, semuanya sesuai dengan progres pembangunan Yuan. Pada saat itu, tidak masalah apakah kita memasang peralatan pendingin ruangan atau bahkan memasang beberapa strip lampu yang mempercantik di Yuan. Bosu, maksudmu sudah selesai? Lee Zijun sangat gembira. Tidak ada masalah denganku. Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon temanku sekarang dan memintanya untuk datang dan menandatangani kontrak konstruksi.
Akan dimulai besok. Ya? Pukul 5 sore, hujan juga turun di Kabupaten Asai. Langit cerah dan biru. Liu Ming memeriksa 5 van sepanjang 4 meter di belakangnya. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia menoleh ke Zhang Dapeng dan berkata, "Sang tua, bawa mereka kembali ke desa Binghu dulu. Aku akan mengembalikannya." Ada yang tidak beres. Hah? Kamu belum selesai belanja? Mendengar ini, Sang Dapeng benar-benar tercengang. Ngomong-ngomong, ketika dia berangkat pagi itu, dia masih agak bingung. Dia pikir membawa 3 orang bersamanya saat pergi ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan terlalu berlebihan. Namun, ketika dia tiba di kota kabupaten untuk membeli barang-barang, dia menyadari bahwa pemikirannya terlalu sederhana. Sejak dia memasuki departemen grosir, mereka sudah mulai memindahkan barang-barang. Sejak saat itu, dan di akhir pembelian, banyak produsen dan agen menambahkan nomor telepon dan WeChat Liu Ming dengan mengatakan bahwa jika jumlahnya banyak di masa mendatang, dapat dikirim langsung ke desa Binghu tanpa harus bolak-balik. Tentu saja, Zhang Dapeng terkejut bukan hanya oleh perlengkapan ini, tetapi juga oleh sumber daya keuangan Susing. Saat mengobrol di jalan, dia sudah tahu bahwa bos di balik desa Binghu adalah Susing. Perhitungan kasar hari ini menunjukkan bahwa total biaya perlengkapan dan perekrutan pengemudi truk telah melampaui 500 juta. Apa konsep 500 ribu? Mereka mungkin tidak dapat menabung 500 juta meskipun mereka bekerja keras selama separuh hidup mereka. Perlengkapannya hampir sampai. Aku akan mengerjakan hal lain. Liu Ming mengangkat tangannya dan melihat waktu. Meski sibuk sejak pagi hingga sekarang, setelah membeli mesin kasir dan komputer pencetak faktur, saya juga mengambil alih pengelolaan usaha kantin. Tetapi saya tidak merasa lelah sama sekali. Pada saat ini, yang ada di pikiranku hanyalah satu, selesaikan semua ini lebih awal dan mulailah membangun Yuan besok. Karena dia benar-benar ingin tahu seperti apa efek kultivasi Yuan. Bab 53. Tidak ada pemandangan di musim dingin di barat laut? Beberapa menit kemudian, sambil menatap truk yang perlahan menghilang di ujung jalan, Liu Ming berjalan menuju gang kecil di jalan daerah. Setelah sekitar 1 menit, Liu Ming berbelok ke halaman sebuah rumah bata tua. Halamannya luas, tapi agak berantakan. Ada banyak besi tua yang menumpuk di sudut barat laut. Ada juga genangan noda hitam dan beberapa kunci pas di sebelahnya. Sepertinya tempat ini seharusnya sering digunakan untuk memperbaiki mesin. Apakah ada orang di sana? Sambil melihat sekeliling, Liu Ming berteriak ketika dia tidak melihat siapapun. Ya, siapa yang kamu cari? Tak lama setelah ia selesai berbicara, seorang pemuda berambut pendek dan bercelana panjang digulung membuka pintu ruangan di ujung halaman. Oh, halo, bisakah saya menyewa ekskavator di sini? Setelah melihat ini, Liu Ming segera bertanya. Susing secara khusus menceritakan hal ini sebelum berangkat, jadi dia mengetahui tentang tempat ini ketika dia pergi ke daerah tersebut untuk membeli perbekalan. Apakah Anda hanya menyewa ekskavator atau menyewa ekskavator beserta supirnya? Pemuda itu memandang Liu Ming dari atas ke bawah. Bahkan sopirnya. Aku juga butuh loader, kerekan kecil, dan mesin penggali parit. Ngomong-ngomong, kalau kamu punya truk sampah seperti itu untuk disewa di sini, kita butuh 2 lagi. Liu Ming mengangguk. Menurut rencana dia dan Susing, Yuan direncanakan akan dibangun tepat di sebelah selatan perkemahan, dan tempat parkir kerikil. Saat ini akan diubah lebih lanjut dan ditingkatkan menjadi alun. Alun kecil di depan pintu masuk utama Yuan. Sisi selatan perkemahan sekarang penuh dengan reruntuhan dan puing-puing. Jika Anda ingin mampu menampung orang dalam sebulan, Anda harus memiliki mesin seperti ini. Kamu mau sebanyak itu? Bos, proyek apa yang sedang kamu
Kerjakan? Setelah mendengar hal ini, pemuda itu segera mengeluarkan sekotak rokok dari sakunya. Mengeluarkan satu dan menyerahkannya. Terima kasih, saya tidak merokok. Ini hanya proyek infrastruktur. Biasa. Ngomong-ngomong, bos kami bertanya apakah kami bisa menambah 2 pengemudi lagi. Dia ingin bekerja 24 jam sehari tanpa henti dan bekerja dalam 3 shift. Liu Ming menyingkirkan rokoknya. Kembali. Oh, punya sopir juga nggak masalah, dan kerja 3 shift juga. Nggak masalah. Cuma masalah gajinya. Pria muda itu berhenti sejenak dan berbicara lagi. Upah dapat diselesaikan setiap hari atau secara kolektif setelah selesai, terserah Anda. Liu Ming percaya diri. Meskipun Susing belum menceritakan masa lalunya secara rinci atau latar belakang keluarganya sejauh ini, apalagi mengapa dia tinggal sendirian di desa Binghu, ada satu hal yang Liu Ming yakini. Yakni, Susing sama sekali bukan orang miskin. Entah membeli pohon secara diam-diam atau mentransfer uang sebelum keberangkatan kali ini, itu sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Karena itu, dia hanya peduli melakukan sesuatu dan tidak memikirkan uang. Bisakah gaji dibayar harian? Paman, nama saya Feng Jun. Bagaimana kalau kita masuk dan minum teh dulu, lalu kita bahas detailnya? Kalau tidak ada masalah, kita tanda tangani kontraknya. Mendengar bahwa upah dapat dibayarkan setiap hari, sikap pemuda itu menjadi semakin intens. Dahulu kala. Oke. Dengan cara ini, pemuda itu dan Liu Ming berjalan menuju gubuk. Masih mengobrol tentang hal-hal terkait saat mereka berjalan. Paman, di mana proyek ini? Desa Binghu. Desa Binghu? Itu bekas ladang minyak yang terbengkalai. Apakah kotanya akan dibangun kembali? Itu tidak terhitung sebagai pembangunan. Oh, sepertinya kita perlu membawa lebih banyak tenda. Ngomong, bagaimana kita bisa mendapatkan makanan di lokasi? Konstruksi? Menyelesaikannya sendiri? Kalau menurut standarmu, kita mungkin harus pergi ke sana dengan sekitar 20 orang. Kantin lokasi konstruksi? Pemuda itu bertanya, yang membuat Liu Ming menghentikan langkahnya. Ngomong-ngomong, saya benar-benar belum mempertimbangkan masalah ini. Sebagai bos, Susing perlu membuat rencana menyeluruh saat membangun Yuan. Meskipun jumlah orangnya sedikit, kita tetap bisa memenuhi kebutuhan. Bagaimana jika jumlah orangnya banyak? Kita tidak bisa merebus air untuk memasak setiap hari, kan? Setelah jeda, Liu Ming berbalik dan berkata, ini belum diputuskan. Nanti saya hubungi bos dan lihat bagaimana dia mengaturnya. Paman, kalau tidak nyaman, saya bisa bantu bertanya. Saya kenal beberapa profesional. Para bos yang menjual makanan cepat saji di dekat lokasi konstruksi pada dasarnya pergi kemanapun ada proyek. Saya tidak tahu apakah mereka bersedia pergi ke desa Binghu. Apakah ada restoran cepat saji seperti itu? Liu Ming bertanya sambil melihat. Ya. Mereka tidak bisa dianggap sebagai restoran cepat saji. Mereka hanya bisa dianggap sebagai pedagang keliling di lokasi konstruksi. Baiklah, mari kita minta bantuan dulu, dan aku akan memberitahu bos kita ketika semuanya selesai. Oke, Paman. Hujan telah reda dan cuaca telah cerah di Tiongkok Barat Laut. Rasanya seperti musim panas lagi, dan pukul 9 malam. Matahari baru saja terbenam. Desa Binghu telah berubah dari kesunyian masa lalu, dan suara serta tawa dapat terdengar dari waktu ke waktu. Melihat bahan-bahan bangunan yang menumpuk seperti bukit di ruang terbuka, dia perlahan berbalik dan berjalan masuk ke dalam gubuk. Baru 1 jam yang lalu, ia melepas Li Zijun yang datang untuk mengantarkan barang, lalu menyambut Zhang Dapeng dan yang lainnya yang kembali dari Kabupaten Asai. Akhirnya, terjadi putaran pembongkaran lagi, dan mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka hingga saat ini. Kian benar-benar bajingan.
Dalam satu sore, lebih dari 7 juta. Koin musim panas di kartu itu punya pemilik baru. Setelah menuangkan segelas air mendidih, Susing sekali lagi membuka gambar desain dan konstruksi yuan yang diletakkan di atas meja. Teman Li Zijun sangat efisien. Saya menelepon sekitar pukul 3 sore, dan kontrak elektronik dikirim sekitar pukul 5. Setelah menandatangani kontrak dan membayar deposit, teman Li Zijun mengatakan bahwa tim konstruksi dan pemasangan mereka akan dapat memasuki lokasi besok, dan juga meminta Susing untuk menentukan lokasi sumur sesegera mungkin, sehingga tim mereka dapat menggali sumur dan membangun generator set pada saat yang bersamaan. Pasti ada ruang untuk sumur di Yuan. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan Yuan yang baru dibangun memiliki pesona Yuan kota Xios di bumi. Tapi bagaimana dengan pepohonan di dalamnya? Mungkinkah meniru semuanya sekaligus? Setelah beberapa saat, Susing mengeluarkan penanya dan menandai suatu lokasi sambil menggelengkan kepala dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan untuk membuat salinan satu-satu Yuan, terutama pepohonan dan batu-batu Taihu tersebut. Seperti yang diharapkan. Selama periode konstruksi berikutnya, banyak balok utama, kasau, kayu, dan berbagai sisa bangunan yang dapat ditukar dengan nilai gadai pasti akan disingkirkan dari reruntuhan. Anda bisa membelinya langsung dari pusat perbelanjaan sistem saat itu. Tetapi satu-satunya hal yang membuat Susing khawatir adalah iklim. Baik di dunia nyata maupun di internet, konon wilayah barat laut tidak memiliki pemandangan indah di musim dingin. Ada alasan mengapa hal ini dikatakan. Kota Binghu terletak di barat laut, dan suhu terendah di musim dingin adalah -20 atau 30 derajat Celcius. Kolam di Yuan lumayan. Selama digali lebih dalam, bahkan jika membeku, tidak akan memengaruhi ikan dan udang di dalamnya. Tapi pohon-pohon dalam desain ini jelas tidak cocok. Saat musim dingin tiba, semuanya menjadi sunyi. Kita tidak bisa membungkusnya dengan plastik setiap musim dingin. Bagaimana kalau menggantinya dengan pohon cemara yang tahan dingin dan tahan dingin? Susing mengambil gelas air dan menyesapnya tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak. Dengan cara ini, taman akan terlihat lebih hijau di musim dingin, tetapi juga akan kehilangan nuansa hijaunya. Saya rasa alasan mengapa Yuan indah adalah karena setiap bangunan dan bahkan setiap pohon saling melengkapi. Rasanya kurang tepat menanam pohon akasia besar dan pohon poplar besar di samping kolam. Bagaimana cara melakukannya? Sambil memikirkannya, Susing mondar-mandir sejenak dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Benar sekali. Bagaimana kalau kita pertahankan beberapa spesies pohon asli dan tambahkan lebih banyak pohon plum? Bukan hanya mereka tidak akan mati kedinginan di musim dingin, tapi juga bisa berbunga. Semakin dia memikirkannya, semakin Susing berpikir, semakin saya merasa bahwa ide ini sangat layak. Saya tidak dapat mengatakannya dengan pasti, tetapi paling tidak dapat dianggap sebagai rencana yang dipersiapkan. Namun, tepat ketika Susing ingin mempelajari lebih lanjut spesies pohon apa yang lebih cocok untuk desa Binghu, suara Zhang Dapeng tiba terdengar dari luar pintu. Bab 54. Memulai bisnis. Bos, Liu Tua sudah kembali. Saat berikutnya, Zhang Dapeng membuka pintu. Paman Liu sudah kembali? Mendengar ini, Susing segera menyimpan gambar desain dan berjalan keluar kabin. Meskipun konvoi pasokan telah kembali sore harinya, truk pickup masih membawa muatan penuh. Sebagian besar muatan ini adalah material yang mungkin dibutuhkan Yousheng Media Company untuk membangun tim. Begitu banyak bahan bangunan yang dikirim? Xiao Wang pasti menghabiskan banyak uang. Liu Ming menghela nafas setelah turun dari mobil dan
Sambil memandangi tumpukan batu bata abu-abu, ubin abu-abu, kayu, dan semen lainnya yang tertata rapi di tempat parkir aslinya, ia menghampiri Su Xing. "Paman Liu, terima kasih atas kerja kerasmu." Su Xing memberi salam. "Apa susahnya? Ngomong-ngomong, Xiao Su, apakah benar jalur air dan sirkuit listrik sudah stabil?" Liu Ming menggosok tangannya, merasa sedikit gembira. Setelah menandatangani kontrak tenaga angin, Su Xing menelepon Liu Ming dan Liu Ming menambahkan beberapa peralatan listrik umum ke daftar pembelian. "Ya, tim konstruksi akan memasuki lokasi besok pagi," bos bilang. "Konvoi yang mengangkut bilah kipas dan genset sudah akan berangkat sore ini." Su Xing mengangguk. "Bagus, saya juga sudah menandatangani kontrak di sini." Mereka akan mulai persiapan malam ini dan akan tiba di sini besok pagi. Liu Ming kemudian merinci penyewaan peralatan dan personel. Terakhir, Liu Ming tidak lupa menambahkan, "Ngomong-ngomong, Xiao Su, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah memberi makan orang-orang ini? Awalnya, kita ada 12 orang di sini, ditambah 20 orang yang menyewa mesin dan peralatan, betul. Ada puluhan orang yang memasang tenaga angin. Jadi setidaknya ada 100 orang. Makan?" Ekspresi Su Xing berubah. "Ya. Secara teori, mereka harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tapi tidak ada restoran di sini dan daerah sekitarnya terpencil, bahkan tidak ada desa." Liu Ming tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat menandatangani kontrak penyewaan peralatan di sore hari, Bos Feng Jun menghubungi beberapa orang yang berspesialisasi dalam makanan cepat saji di dekat lokasi konstruksi. Sebagai akibat, ketika mereka mendengar bahwa telepon itu berada di sebuah kota minyak yang terbengkalai, mereka menggelengkan kepala seperti mainan dan menutup telepon. "Itu benar?" Su Xing menyentuh dagunya. Dia berjanji menyediakan 3 kali makan sehari untuk Zhang Dapeng dan 10 orang lainnya, tetapi dia tidak menjanjikan yang lainnya. Secara teori, dia bisa mengabaikannya sama sekali, tetapi dalam situasi di desa Binghu, tidak terlalu sulit untuk melihat. Mereka makan makanan kering setiap hari. Setelah berpikir sejenak, Su Xing menatap Liu Ming dan berkata, "Bagaimana kalau kita langsung sewa juru masak? Lalu buka warung di pinggir jalan? Siapapun yang suka makan boleh makan, dan kalau tidak suka, bisa urus sendiri." Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia mengatakan bahwa dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan selama masa pembangunan dan tidak punya waktu untuk menjadi koki penuh waktu yang bertanggung jawab atas makanan dan minuman kelompok orang. "Ini warung pinggir jalan? Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kita bisa mendirikan kantin. Dengan begini, kita tidak hanya bisa menyediakan makanan dan minuman pokok untuk anggota tim konstruksi, tetapi juga memenuhi kebutuhan lain, seperti bir, rokok, DLL." Liu Ming matanya berbinar. Hari ini, ia merestorasi semua rak dan sistem kasir kantin, bahkan membuat papan nama yang mirip dengan perkemahan desa Binghu. Hanya dengan membersihkannya, kantin tersebut dapat dioperasikan seperti kantin pada umumnya. "Baiklah, kalau begitu kita bisa menggunakan ruang baja berwarna di ujung sebagai kantin." Su Xing mengangguk. "Bangunan baja berwarna di sebelahnya? Zhang Dapeng dan yang lainnya tidak?" Liu Ming sedikit terkejut ketika mendengar bahwa sebuah kantin akan dibuka di gedung baja berwarna di sebelahnya. Mereka melihat cuaca mulai cerah, dan mereka ingin pindah. "Tidak ada cara lain, jadi saya menelepon dan memesan beberapa tenda bantuan darurat. Saya rasa bisa dikirim malam ini." Su Xing melirik Zhang Dapeng dan orang lain yang sedang menurunkan muatan dari truk. Terlihat bahwa Zhang Dapeng dan yang lainnya masih cukup terkekang. Tinggal di rumah baja berwarna selama 2 hari ini, dan tinggal di
Tenda memang lebih luas dibandingkan rumah baja berwarna, jadi mereka menyetujui saja Zhang Dapeng. Oh, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Xiao Su, bagaimana kita harus memberi harga barang-barang di kantin kita? Kita sekarang pakai uang di mana-mana, jadi kita jelas tidak bisa menawarkannya dengan harga yang wajar. Liu Ming mengangguk dan bertanya pada saat yang sama. Saat ia membeli sistem kasir hari ini, stafnya mengajarinya secara detail proses memuat barang, memindai kode, dan menjual barang. Selama harga beli dan harga jual ditetapkan, omzet dan keuntungan harian dapat dicatat dan dihitung secara otomatis. Yang terpenting, ini bukan kegiatan amal. Kegiatan ini memang bisa memberikan kemudahan, tetapi harus dilakukan sebagaimana mestinya. Harga? Lihat saja laba kotor toko swalayan biasa. Cari saja di internet, semuanya ada. Susing mengangguk. Bahkan, kecuali untuk beberapa kebutuhan sehari-hari, buah-buahan segar, dan makanan matang, laba kotornya bisa mencapai lebih dari 40%. Laba kotor kategori lain pada dasarnya 20% hingga 30%. Tentu saja, rokok bahkan lebih rendah lagi, hanya 10%. 7 hingga 10%. Baiklah, aku akan mencari cara untuk menentukan harganya malam ini. Liu Ming berkata lagi. Saat pekerja memasuki lokasi besok, mereka pasti akan membersihkan reruntuhan, menggali fondasi, dan mengerjakan peralatan dasar lainnya, seperti desain jalur air dan sirkuit, jadi mereka seharusnya tidak terlalu sibuk selama 2 hari ini. Dengan baik. Setelah mengkonfirmasi kantin, Liu Ming tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika Susing berbalik untuk memasak untuk Liu Ming. Lalu di mana kita harus mencari juru masak? Kota kabupaten atau kota Jiuge? Datanglah ke daerah. Persyaratannya tidak perlu terlalu tinggi. Dan tidak masalah jika levelmu sedikit berbeda, asalkan kamu bersedia bergabung dengan kami. Susing berkata dengan santai. Dia yakin akan hal ini. Lagi pula, dia telah melahirkan banyak koki top selama di bumi. Tidak mudah untuk menghadirkan seseorang yang bisa memasak makanan rumahan. Oke. Setelah selesai, aku akan bertanya pada Zhang Dapeng dan yang lainnya apakah mereka punya yang cocok. Lalu aku akan memperkenalkan satu kepada kita. Bagus. Orang benar-benar tidak merasakan waktu ketika mereka sibuk. Pada siang hari berikutnya, di Pasar Jiuge. Mobil-mobil berlalu lalang di jalan, dan pedagang di pinggir jalan sesekali bersembunyi dari manajemen kota. Dunia penuh dengan kembang api. Di pintu masuk sebuah hotel tertentu, Liu Ning dan kelompoknya yang berjumlah 5 orang mengendarai kendaraan off-road perlahan menuju Kabupaten Asai. Di dalam mobil, kecuali Emma Chong yang mengemudi, keempat orang lainnya mengobrol tanpa kata-kata. Bisakah kita sampai di Kabupaten Asai pada pukul 3 sore? Liu Ning mengangkat tangannya untuk memeriksa waktu dan berkata. Awalnya, mereka berencana berangkat pagi-pagi sekali hari ini. Tetapi begitu bangun, mereka malah berlama-lama di tempat tidur. Akhirnya, mereka selesai makan dan baru sekarang mereka resmi berangkat. Jalan dari kota Jiuge ke ibu kota Kabupaten Asai mudah. Kita pasti bisa sampai di sana pukul 3. Tapi kurasa kita harus menunggu setelah pukul 6 sore untuk sampai ke kota minyak itu. Hishan melirik ke arah pertokoan di jalan yang lewat di luar jendela dan dengan santai berkata menjawab. Jam 6 sore? Tidak apa-apa. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Susing sekarang. Liu Ning menghela napas lega. Sula mengiriminya pesan lagi pagi ini untuk menanyakan situasinya, dan dia mengarang pesan acak, mengatakan bahwa Susing berada di ambang kehancuran. Dari teleskop, dia masih bisa melihat Susing duduk di depan gubuk yang dibangunnya, diam-diam menyeka air matanya. Bab 55. Tidak mungkin,
Sama sekali tidak mungkin. Apa yang kau lakukan? Dia mungkin sedang melempar makanan ke tungku tanah liatnya. Di sisi sudut mulut Wang Xin sedikit melengkung ke atas. Susing mungkin bisa melakukan hal lain di tempat lain, tetapi di tempat itu dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain untuk dilakukan selain makan dan tidur. Tungku tanah liat? Hujan sudah turun beberapa hari. Tungku tanah liat itu mungkin sudah lama tidak berguna. Hishan mengambil alih pembicaraan dengan lancar. Ya, dia mungkin cuma makan biskuit padat dan camilan-camilan. Itu apapun yang dia lakukan. Pokoknya, aku punya firasat kalau kita ketemu dia dan mengungkapkan identitas serta tujuan kita, dia pasti akan tergerak dan bilang, "Paman, kakak, cepat bawa pulang." Pada saat ini, kata pengemudi Ma Chong tiba-tiba. Hahaha. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Lao Hi. Tawa terbahak-bahak meledak di dalam mobil, bahkan Liu Ning pun tidak terkecuali. Terlepas dari semua candaan, beberapa lelucon saja tidak cukup untuk perjalanan berjam-jam. Tak butuh waktu lama bagi semua orang, kecuali sang sopir, Ma Chong, untuk menyipitkan mata. Pada pukul 1 dan 2 siang. Pengemudinya diganti 2 kali lagi di tengah perjalanan. Akhirnya pada pukul 6 sore, rombongan tiba di tempat mobil. Disembunyikan terakhir kali. Saudara Liu, haruskah kita menyimpan mobil kita di sini? Wang Xin berbalik dan bertanya. Jangan berhenti di sini, langsung saja menuju ke tempat kami. Mendirikan tenda dan perlengkapan. Menatap gurun gobi yang agak familiar di luar jendela, wajah Liu Ning menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Oke. Wang Xin mengangguk. Meskipun hanya ada satu jalan raya nasional 215 yang melintasi kota terbengkalai itu, ada juga berbagai jalan dan gang di antara reruntuhan, jadi berkendara ke sana tidak menjadi masalah sama sekali. Terakhir kali, saya memarkir mobil sejauh 5 kilometer karena saya takut ditemukan oleh Susing. Tetapi apakah itu masih diperlukan sekarang? Tentu saja tidak. Merayu. Wang Xin menginjak gas dan kendaraan off-road itu melaju lagi. 5 kilometer. 4 kilometer. 3 kilometer. 2 kilometer. Mencicit. Namun saat mobil memasuki kota terlantar dan berbelok ke utara, kendaraan off-road itu tiba-tiba mengerem dan berhenti. Ada apa? Berhenti mendadak membuat Liu Ning dan yang lainnya bertanya tanpa sadar. Saudara Liu, mengapa ada begitu banyak mobil di depan? Wang Xin berbalik dan berkata dengan tatapan bingung. Ruas Jalan Raya Nasional 215 yang melintasi kota minyak itu sangat lurus. Berdiri di ujung timur, kita bisa melihat hingga ujung barat. Saat itu, ia melihat deretan panjang kendaraan konstruksi terparkir di pusat kota. Bagaimana mungkin ia tidak bingung? Apakah kamu punya mobil? Liu Ning dan yang lainnya di barisan belakang buru-buru mencondongkan tubuh dan mengerutkan kening ketika mereka melihat situasi di depan mereka dengan jelas. Dari mana mobil itu berasal? Dan itu jenis kendaraan milik tim teknik. Seharusnya tidak mungkin. Mungkinkah ada tim konstruksi yang sedang beristirahat di sini? Bagaimana dengan Susing? Saya melihat ke tempat tim itu parkir, dan sepertinya di sanalah Su Sing menginap sebelumnya. Setelah sekian lama, Liu Ning mengungkapkan tebakannya. Itu mungkin. Tidak masalah, ayo kita pergi ke titik pengamatan kita untuk memeriksa situasinya dulu. Keselamatan Susing tidak akan menjadi masalah. Ya? Kedatangan konva teknik yang tiba-tiba menambah ketidakpastian pada suasana yang awalnya santai. Terutama Liu Ning, yang tidak berbicara lagi sampai saat dia keluar dari mobil. 10 menit kemudian dan memanjat dinding yang tersisa dengan teropong. Mengisap. Namun, ketika dia melihat situasi di kejauhan, Liu Ning menarik napas dan tidak berkata apa-apa.
Ada apa? Kakak Liu. Ketika keempat orang di bawah tembok melihat Liu Ning seperti ini, jantung mereka tiba-tiba berdebar kencang. Namun, Liu Ning masih tidak bereaksi setelah berteriak beberapa patah kata. Saudara Liu. Saudara Liu. Saudara Liu, bicaralah. Ah, ada apa? Apa ada yang salah dengan Su Xing? Akhirnya, setelah beberapa orang bergantian berteriak cemas, Liu Ning akhirnya menjawab. Ada apa? Ada apa? Kita baru pergi dari sini kurang dari 10 hari. Ia bergumam sendiri dan melompat dari dinding yang tersisa, dengan wajah kebingungan. Saudara Liu, di sana. Melihat hal itu, keempat orang Hishan pun bergegas berkumpul. Sepertinya ada pembangunan di sana. Selain itu, sepertinya ada perkemahan dan kantin. Ada juga warung pinggir jalan di depan kantin. Banyak pekerja sedang makan di sana. Su Xing sedang menyajikan makanan untuk orang-orang itu. Liu Ning menceritakan apa yang dilihatnya. Apa? Perkemahan dan kantin? Su Xing masih menyediakan makanan untuk para pekerja itu? Mendengar hal ini, mata Hishan hampir melotot. Saat berikutnya, ia mengambil teleskop di tangan Liu Ning dan memanjat dinding yang tersisa. Namun, suara Hishan segera datang dari dinding. Brengsek, Cai Gangfang. Pak Tua, turunlah dan biarkan aku melihatnya. Di bawah, Wang Xin dan Emma Chong juga cemas. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara lain dari atas tembok. Nima, benar-benar ada kantin. Beberapa menit kemudian, kelima orang itu saling memandang, tidak lagi percaya diri dan sembrono seperti sebelum berangkat. Saudara Liu, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah lama terdiam, Hishan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Liu Ning. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri kali ini, dia tidak akan pernah percaya bahwa tempat Su Xing bisa menjadi seperti ini dalam waktu kurang dari 10 hari. Itu bahkan lebih luar biasa daripada sihir. Yang terpenting sekarang hatiku seperti kucing yang sedang menggaruk gatalnya, sangat penasaran ingin tahu apa yang terjadi selama ini. Iblis tahu. Liu Ning menggelengkan kepalanya dengan rumit. Dia baru tahu sekarang bahwa adegan dalam imajinasinya tentang Su Xing yang menangis dan memohon untuk dihidupkan kembali tidak akan pernah terjadi lagi, dan dia juga tahu bahwa kehidupan Su Xing selanjutnya mungkin lebih nyaman daripada yang mereka kira. Saudara Liu, saya baru saja melihat Su Xing, bocah itu berlarian ke sana kemari, sibuk sepanjang waktu. Mungkinkah kantin itu dibuka oleh Su Xing? Wang Xin menggosok alisnya dan berkata. Namun, begitu Wang Xin selesai berbicara, Liu Ning menggelengkan kepalanya seperti mainan dan langsung membantah pernyataan ini. Mustahil, sama sekali mustahil. Pertama, Su Xing sama sekali tidak punya otak. Kedua, uang di tangan Su Xing sudah lama habis. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang untuk membeli rumah baja berwarna? Lalu kenapa kau tidak bertanya pada ketua? Ketua bilang tanah ini disewa atas nama Su Xing. Dilihat dari situasi saat ini, jelas Su Xing ada di sini. Ini untuk pekerjaan konstruksi dan area reruntuhan yang luas di belakang sisi selatan gubuk telah dibersihkan. Wang Xin berkata dengan suara rendah. Tanya ketua. Dasar bodoh. Bagaimana saudara Liu menjawab ketua? Tadi pagi? Lalu dia menanyakan ini sore tadi. Apa kau tidak mau menanggung risikonya sendiri? Mendengar hal ini, bukan hanya Liu Ningbai. Setelah melirik Wang Xin, Hishan dan Ma Chong juga memandang Wang Xin seperti orang bodoh. Kemudian, Wang Xin tidak berani berbicara lagi. Ayo kita pergi ke reruntuhan yang sudah kita bersihkan dulu, baru kita bisa cari tahu lebih lambat besok. Melihat kembali ke arah perkemahan, Liu Ning memimpin jalan menuju tempat ia berkemah beberapa waktu lalu.
Hei, apa yang bisa kita lakukan? Hishan dan ketiga orang lainnya saling berpandangan, dan akhirnya mengikuti mereka dengan lemah. Namun, 20 menit kemudian, beberapa suara yang sangat tertekan terdengar satu demi satu dari utara kota yang ditinggalkan. Di mana tendaku? Di mana perlengkapan yang kita simpan? Bab 56. Di mana tinggal dan bekerja? Saat malam tiba, Sulang dan istrinya Tu Pei sedang duduk di kedai kopi kelas atas di Linjiang, memandangi lampu neon di luar jendela. Kapan Xiao Hang akan kembali? Tu Pei menegakkan tubuh dan menatap Sulang. Tanya Lao Liu pagi ini, Lao Liu bilang besok. Kali ini hujan deras di barat laut, dan Xiao Xing sangat menderita. Tentu saja. Kalau bukan karena penderitaan itu, aku mungkin tidak akan kembali. Sulang perlahan meletakkan cangkir kopinya. Besok? Bagus. Tu Pei menghela napas panjang lega. Beberapa hari yang lalu, ia tak kuasa menahannya lagi, jadi ia berpikir untuk menelepon Susing, tetapi ia baru mengetahuinya setelah menelepon Susing. Nomor telepon asli Susing sudah lama kosong. Rupanya, ia mengganti nomor teleponnya karena ingin berkelahi dengan mereka. Ngomong-ngomong, ada apa dengan mertua? Apa kalian sudah mengajak anak-anak untuk bertemu lagi? Setelah terdiam sejenak, Sulang bertanya lagi. Tidak. Mertuaku tidak terlalu cemas akhir-akhir ini, dan mereka tidak pernah bilang akan bertemu lagi. Tu Pei menggelengkan kepalanya. Oh, tidak akan terjadi apa-apa di sana, kan? Ekspresi wajah Sulang berubah. Tidak. Susu mungkin sibuk akhir-akhir ini. Aku akan menghubungi Xiao Xing saat dia kembali. Ngomong-ngomong, bukankah situasi di perusahaan sedang tidak baik akhir-akhir ini? Kudengar Lau Chai bilang kau ingin mencari bantuan? Disebutkan mengenai urusan perusahaan, wajah Tu Pei menunjukkan sedikit kekhawatiran. Awalnya, saya ingin mencari Zhong Ruofei, mantan ketua Tianqi Medical, tetapi sekarang Zhong Ruofei tampaknya telah menghilang dari dunia ini, dan saya tidak dapat menghubunginya sama sekali. Sulang perlahan bersandar di sandaran kursinya. Faktanya, dia hanya bertanya dengan santai tentang situasi di sisi Susing baru-baru ini, dengan fokus pada masalah ini. Akibatnya, tidak ada hasil dalam masalah ini. Tidak bisa menghubungi saya? Apa yang harus saya lakukan? Tu Pei bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa. Aku masih memikirkan solusinya. Seharusnya semuanya baik-baik saja. Sulang melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Tu Pei tidak perlu khawatir. Oh. Namun, pada saat berikutnya, keduanya terdiam. Mereka hanya menoleh dan menatap kapal pesiar di sungai dengan tenang, entah apa yang ada di hati mereka. Pada saat yang sama, di desa Binghu, Susing dan Liu Ming memandang para pekerja yang masuk ke dalam tenda satu persatu. Setelah saling memandang, mereka berdua menghela napas lega. Tidak seorang pun tahu betapa sibuknya mereka dari kemarin hingga sekarang. Pukul 10 tadi malam, Susing menemukan Zhang Dapeng. Setelah Zhang Dapeng menghubungi lebih dari selusin teman dan kerabat, akhirnya ia menemukan seorang koki bernama Ding Santai yang bersedia datang ke sini untuk memasak. Lalu Susing datang ke dapur dan mulai mengganti kompor tanah. Lihat. Di sisi lain, Liu Ming mencatat barang-barang yang dikembalikan dari grosir. Lalu mulai mendekorasi toko dan memuat barang-barang. Kemudian, Susing juga datang untuk membantu, dan baru selesai sekitar pukul 3 pagi. Saya pikir saya bisa tidur sampai jam 8 atau 9. Namun, petugas turbin angin yang terkait tiba sekitar pukul 6 pagi. Susing harus bangun dan pergi bersama para pekerja konstruksi di sana untuk menghubungkan lokasi pemasangan turbin angin dan rute sirkuit yang harus dilalui. Kami menuju ke perkemahan dan menunggu. Dan Liu Ming tidak tidur lebih lama.
Sekitar pukul 8, tim konstruksi mekanik yang disewa di Kabupaten Asai juga tiba di desa Binghu, dan segera mulai menurunkan berbagai truk. Pukul 12 siang, berbagai tenda hidup didirikan. Susing tidak punya pilihan selain menjalankan pedagang kecil dan toko sendiri karena koki belum datang. Pada pukul 2 siang, Susing dan yang lainnya menentukan lokasi 2 sumur 300 meter. Menurut peta perencanaan Yuan, yang satu ditempatkan di tengah kolam dalam gambar, dan yang satu lagi ditempatkan di sisi timur Yuan. Liu Ming terus tinggal di lokasi konstruksi Yuan. Sekitar pukul 6 sore, koki itu menelepon dan mengatakan bahwa dia masih ada urusan dan belum pergi. Dalam keputusasaan, Susing hanya bisa mengambil sendok besar itu lagi. Begitu saja. Saya terus sibuk dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Tentu, pekerjaan yang sibuk memiliki efek pekerjaan yang sibuk, terutama di sini di Yuan, kemajuannya sangat jelas. Karena seluruh Yuan hanya mencakup area seluas lebih dari 6.000 meter persegi, lebih dari 5.000 meter persegi reruntuhan dan puing telah diratakan di bawah konstruksi intensitas tinggi dari ekskavator dan pemuat. Berdasarkan kontrak 3 shift, fondasi yang dibutuhkan untuk Yuan dapat diratakan sepenuhnya malam ini, dan fondasi kolam dan bangunan dapat digali besok. Setelah bentuk kolam digali, tim pengeboran dapat mengikuti konstruksi di lokasi, yang dapat mencapai sambungan yang mulus. Selain itu, hampir puluhan balok, ratusan kasau kayu, dan tumpukan besar paku besi serta barang-barang bekas juga dibersihkan di sini, yang dikumpulkan Susing di tempat lain. Mengenai turbin angin, konstruksi paling dasar juga telah dimulai. Pendeknya, kemajuannya jauh lebih cepat dari yang direncanakan Susing. Xiao Su, berapa gaji pekerja hari ini? Setelah beberapa saat, Liu Ming kembali ke kantin dan menatap Su Sing. Zhang Dapeng membayar 2.000, dan tim konstruksi membayar 20.000. Su Sing mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Karena disepakati bahwa upah akan ditetapkan secara harian, maka harus ditepati janjinya. Tidak apa-apa. Liu Ming memikirkannya dalam hati, dan memang hampir sama. Ya. Tapi yang tidak kuduga adalah total pendapatan dari penjualan beras dan kantin hanya 4.000. Susing berkata lagi. Begitu banyak? Daya konsumsi para pekerja begitu tinggi? Liu Ming sedikit terkejut. Menurut kesan saya, orang yang pergi bekerja pada umumnya menabung, dan orang yang mampu tidak akan pernah menghabiskan uangnya. Dia menghitung hari ini dan menemukan bahwa ada 85 pekerja dari 3 rute secara total. Dia pikir akan bagus jika dia bisa menjualnya seharga beberapa ratus yuan, tetapi ternyata ada 4.000. Perlu diketahui bahwa beberapa pekerja hari ini membawa makanan kering mereka sendiri dan tidak punya apa-apa. Makanlah di warung. Terutama karena kantinnya banyak yang jual. Kami menjual banyak rokok, bir, minuman, dan air mineral. Totalnya, kami bisa menghasilkan sekitar 1.000 yuan. Susing tanpa sadar melirik kode pembayaran seluler di depan kasir. Ia juga tidak menyangka bahwa beberapa pekerja yang memasang turbin angin dan mereka yang mengendarai ekskavator dan loader merokok-rokok seharga 30 atau 40, dan membeli 2 atau 3 bungkus sekaligus. Tidak heran. Liu Ming tiba-tiba menyadari. Tapi, kalau kamu bisa menghasilkan uang sebanyak itu setiap hari, kamu bisa mencari cara untuk merekrut seseorang yang ahli dalam mengurus kantin. Setelah jeda, Susing melanjutkan. Saat ia sibuk di sana hari ini, terkadang ada pekerja yang meminta untuk membeli sebotol minuman atau air mineral. Ia harus balik berkali-kali, yang cukup merepotkan. Gaji kasir biasa hanya 3-4 ribu per bulan, dan Anda dapat memperolehnya kembali dalam beberapa hari. Khususnya melihat kantin, aku juga bisa. Aku baru mulai meratakan fondasi hari ini, jadi sebenarnya tidak terlalu repot. Dalam beberapa hari,
Aku tidak akan punya waktu untuk melihat kantin. Secara khusus. Liu Ming mengangguk. Sebenarnya dia menyadari hal itu pada sore hari, tetapi tidak sempat mengatakannya. Baiklah, mari kita tanya-tanya besok. Ngomong-ngomong, Xiao Su, merekrut orang tidak masalah, tapi mereka akan tinggal di mana saat mereka datang? Dan Ko Qiang sedang dalam perjalanan. Biar mereka tinggal di tenda juga. Setelah terdiam sejenak, Liu Ming tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung bertanya. Kamu tinggal di mana? Su Xing tertegun. Dalam 2 hari terakhir, saya hanya memikirkan perekrutan orang. Dan saya benar-benar mengabaikan masalah ini. Yang terpenting adalah kedua orang yang direkrut itu berbeda dari pekerja lainnya. Bab 57. Bukannya itu buruk, tapi itu tidak layak untuk Yuan. 2 posisi ini lebih penting sekarang. Kalau mereka tidak terbiasa tinggal di tenda, secercah kekhawatiran melintas di wajah Liu Ming. Dia benar-benar khawatir kalau koki dan kasir tidak akan sanggup menghadapi kondisi di desa Binghu saat ini dan akan meninggalkan pekerjaan mereka. Jika Anda berada di kota besar, karyawan akan dapat menemukan kandidat yang cocok pada hari berikutnya setelah memilih pekerjaan. Pada hari pertama, tetapi hal ini benar-benar tidak mungkin dilakukan di desa Binghu. Lalu kenapa kita tidak membangun beberapa rumah baja berwarna? Untuk transisi, setelah Yuan diperbaiki, mereka akan langsung pindah ke Yuan bersama kita. Setelah berpikir sejenak, Su Xing memikirkan suatu cara. Sekarang mereka semua tinggal di rumah baja berwarna dan gubuk beratap datar, yang seharusnya dapat diterima oleh kasir dan koki. Kita akan tinggal bersama di Yuan nanti? Aku sudah menghitung beberapa hal saat meratakan fondasi Yuan hari ini. Menurut rencana, tata letak Yuan dibagi oleh koridor kompleks di timur dan barat, dengan koridor kompleks di tengahnya. Bagian timur didominasi oleh bangunan, dan bagian barat halaman didominasi oleh kolam renang. Di tengahnya, dikelilingi bebatuan, bunga, dan pepohonan. Paviliun, perahu, dan paviliun itu pada dasarnya adalah tempat untuk makan dan menikmati pemandangan. Tidak ada ruang untuk orang. Jika Anda tidak menghitung aula utama dan ruang tamu tempat Anda tinggal, hanya ada 30 kamar tamu. Ada sekitar 100 orang yang tinggal di kamar tersebut, dan jumlah orang yang datang ke gedung tim dari Yousheng Media agak gugup untuk menerima mereka, dan mereka bahkan tidak bisa memberikan kamar tersebut kepada orang lain. Setelah ragu-ragu, Liu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Itu benar. Su Xing mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Liu Ming masuk akal. Meskipun Yuan mencakup area lebih dari 6.000 meter persegi, sebagian besar merupakan tempat wisata. Beberapa tempat wisata utama adalah Paviliun Yuan, Paviliun Four Seasons Xiao, Ruang Shitingkin, Paviliun Baisi, Paviliun Shifang, dan Paviliun Suof. Paviliun Jinli, Paviliun Nansui, Paviliun Lotus, Biwuki Feng, Paviliun Mianbi, Hua Fangzai. Aula Zhanlu, Paviliun Luoji, Xiao Changlang, DLL. Namun paviliun ini, yang hanya dapat digunakan sebagai kamar pribadi atau ruang makan, tidak seperti hotel bintang 5 yang terutama berfokus pada kamar tamu dan akomodasi. Dan jika tidak ada yang salah lagi, Yuan harus merekrut beberapa pelayan lagi setelah restorannya selesai. Ia dan Liu Ming sendiri tidak akan sanggup mengelola tempat sebesar ini, dan mungkin akan ada lebih banyak orang lagi nanti. Agak tidak pantas untuk tinggal bersama di Yuan. Tapi kita tidak bisa tinggal di Yuan bersama Liu Ming dan membiarkan koki dan kasir tinggal di ruang baja berwarna. Dengan cara ini, diperkirakan koki dan kasir akan semakin enggan untuk tinggal. Bagaimana? Untuk sesaat, ruangan itu menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, mata Liu Ming tiba-tiba berbinar, dan dia menatap Su Xing. Xiao Su,
Apa kau ingin membangun tempat tinggal untuk pegawai? Tetap selain Yuan, standarnya harus sedikit lebih tinggi, dan makanan serta akomodasinya pun nyaman. Mereka seharusnya tidak berpikir untuk pindah. Membangun tempat tinggal khusus bagi karyawan? Ekspresi Susing berubah. Kalau dipikir-pikir, ini memang benar. Asal mereka bisa mendapat makanan enak, tempat tinggal bagus, dan gaji lebih tinggi dibanding di luar, mereka pasti mau terus bekerja. Bukannya saya malu memperkenalkan kondisi di sini saat saya mencari seorang koki hari ini. Yah, pokoknya, kali ini kios-kiosnya sudah ditata, Yuan sudah dibangun, dan tempat tinggal staf juga sudah dibangun. Aku lihat tim konstruksi ini bekerja jauh lebih efisien daripada sebelumnya. Selama tempat dan gambarnya sudah siap, mungkin kita bisa mengejar perkembangan Yuan. Kita tidak perlu memilih alamat apapun, cukup bangun semuanya di sepanjang bangunan baja berwarna di sebelah utara. Bangunannya bisa 2 lantai, 3 lantai, atau bahkan lebih tinggi lagi. Gedung ini akan menjadi kantin dan tempat berjualan makanan. Dan juga akan dialihfungsikan menjadi kamar tamu untuk para karyawan. Liu Ming mengangguk. Semakin dia memikirkannya, semakin layak ide itu terwujud. Yang paling penting adalah tampaknya kita memiliki kondisi ini. Sekarang, kita hanya perlu membeli lebih banyak batu bata biru, ubin abu-abu, dan kayu. Dibangun di sepanjang Jalan Raya Nasional 215, jadi hanya ada satu gang untuk kendaraan yang masuk dan keluar Yuan. Susing tanpa sadar menoleh dan melirik ke belakangnya. Menurut rencana ini, tepat di depan gerbang Yuan terdapat perkemahan yang sebelumnya telah dibangun, tepat di tepi jalan Raya Nasional 215. Jika bangunan sekecil itu dibangun di pinggir jalan, bangunan tersebut akan langsung menutupi gerbang Yuan dan lapangan di depannya. Ini bukan masalah, dan ini akan membuat para pekemah merasa lebih aman dan terlindungi. Liu Ming berkata lagi. Baiklah, itu saja, mari kita lanjutkan dengan bangunan kuno atau bangunan modern. Susing sempat memikirkan seperti apa asrama staf yang Liu Ming harapkan setelah selesai dibangun, dan ia pun merasa demikian. Lalu ia tak ragu lagi. Selesaikan saja. Saya khawatir sudah terlambat untuk membangun gedung modern. Gedung-gedung kuno datang dengan cepat. Mari kita bangun 2 gedung kuno kecil yang bersebelahan dulu. 1 lantai dasar akan digunakan sebagai kantin dan lantai dasar lainnya akan digunakan sebagai restoran pekerja. Kita juga akan memanfaatkan kesempatan untuk membangun kolam dan bangunan lain di dekat Yuan. Anda dapat membangun sisi ini terlebih dahulu selama proyek pondasi. Dan hampir tidak perlu meratakan pondasi di sini. Liu Ming berkata begitu tanpa berpikir. Bangunan kuno? Paman Liu, bagaimana kalau begini? Aku akan menghubungi teman itu lagi malam ini untuk melihat apakah dia masih menyimpan manuskrip bangunan kuno yang dia rancang sebelumnya. Kalau begitu, biarkan dia mengambil yang sudah jadi. Dengan begitu, kau tidak perlu menghabiskan waktu mendesainnya lagi. Susing memikirkannya dan langsung berkata. Setelah memutuskan untuk membangun bangunan kuno, itu tidak berarti mustahil untuk membiarkan seorang ahli seperti Liu Ming mendesainnya secara langsung, atau bahwa bangunan kuno di dunia ini tidak memiliki rasa sejarah yang kuat. Tetapi sejak dia mempelajari sejarah dan gaya arsitektur kuno dunia ini hari itu, dia selalu memiliki firasat aneh. Secara terus terang. Dari sudut pandang estetika, bangunan kuno di dunia ini tidak layak bagi Yuan di belakangnya. Kalau bangunan-bangunan kuno di dunia ini disatukan dengan Yuan, dia pasti akan kesal seharian dan bahkan punya ide untuk mempermalukan bumi. Daripada melakukan hal ini, lebih baik memikirkan solusi langsung. Dari sistem. Bagaimanapun, produk-produk di Mal System termasuk Vientani, dan pasti ada berbagai desain bangunan kuno Tiongkok di bumi. Jika tidak, gambar desain Yuan tidak akan bisa diundi dalam undian terakhir. Ah,
Xiao Su, kamu mau minta bantuan temanmu? Keren. Aku sangat menantikan desain temanmu. Mendengar hal ini, Liu Ming awalnya tertegun, lalu gembira. Sebenarnya tadi dia sempat terpikir untuk meminta Su Xing meminta bantuan teman-temannya untuk membantu mendesain asrama staf, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Tidak. Hanya karena dia terpesona oleh gaya desain temannya, Su Xing. Sejak bertemu Yuan. Bahkan dalam pandangan Liu Ming. Terlepas dari sejarah kerajaan Xia, rencana desain semacam ini. Yang tampak seperti bangunan kuno tetapi bukan bangunan kuno. Tradisional kerajaan Xia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kalau begitu, beres. Aku akan menghubungi temanku malam ini. Kalau temanku tidak punya manuskripnya, belum terlambat untuk menggunakan denah bangunan kuno tradisional. Su Xing mengangguk. Tidak masalah, aku akan ke sana malam ini. Liu Ming menggosok tangannya dengan penuh semangat. Namun, tepat ketika Liu Ming ingin mengatakan sesuatu lagi, tiba terdengar ketukan di pintu di luar kantin dan suara lemah. Sebuah suara terdengar. Apakah bosnya ada di sini? Hah? Mendengar ini, Su Xing dan Liu Ming saling melirik tanpa sadar. Dan keduanya bisa melihat apa yang dipikirkan satu sama lain. Apakah ada koki di sini? Ketika mereka berdua memikirkannya, seharusnya tidak ada seorang pun yang mengetuk pintu saat ini kecuali koki. Langsung, Su Xing dan Liu Ming bergegas berdiri dan membuka pintu. Hah? Kamu siapa? Namun, ketika pintu terbuka, Su Xing dan Liu Ming keduanya tercengang. Di luar pintu berdiri seorang pria paruh baya berusia sekitar 40 tahun, membawa ransel dan mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Dilihat dari usianya, jelas ia bukan koki yang dihubunginya hari ini. Koki itu sekarang baru berusia 20-an. Halo, bos. Saya ingin tahu di mana sekretaris partai desa Binghu. Su Xinsheng? Pria itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu mencari Su Xinsheng? Ada apa? Aku di sini. Su Xing langsung berkata setelah saling menatap dengan heran pada Liu Ming. Itu kamu? Menatap Su Xing, secercah keterkejutan tampak di wajah pria itu. Baiklah. Siapa kamu? Su Xing bertanya lagi. Halo, Sekretaris Su, nama saya Zhong Ruofei. Bab 58. Kasir berpengalaman. Zhong Ruofei? Lalu kamu di sini? Su Xing melirik Liu Ming tanpa sadar. Ia belum pernah mendengar nama ini, dan tidak ada ingatan yang berhubungan dengan nama ini dalam ingatannya. Ini pertama kalinya ia mendengar seseorang secara khusus bertanya kepada Direktur Desa Binghu untuk menemuinya. Liu Ming juga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata bahwa dia tidak mengenali nama orang ini. Halo, Sekretaris Su, bisakah saya mencari pekerjaan dengan Anda? Gajinya mungkin lebih rendah daripada gaji pekerja biasa. Setelah menarik napas dalam-dalam, pria itu menjelaskan tujuannya. Hah? Kamu mau cari kerja? Su Xing dan Liu Ming berhenti lagi. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau laki-laki itu akan datang sendirian di tengah malam dan mengajukan permintaan seperti itu. Ya? Pria itu mengangguk berat. Kamu sepertinya jarang melakukan pekerjaan fisik, dan aksenmu berasal dari tempat lain. Apakah kamu mengalami kesulitan? Kalau memang ada kesulitan, bolehkah aku ceritakan? Su Xing menatap ke atas dan ke bawah pada pria bernama Zhong Ruofei. Kondisinya sangat berbeda dengan Zhang Dapeng. Zhang Dapeng dan yang lainnya bisa langsung tahu bahwa dia adalah tipe orang yang bekerja kasar sepanjang tahun. Tentu saja, yang paling penting adalah mata. Meskipun Zhang Dapeng dan yang lainnya menjalani kehidupan yang keras, masih ada cahaya di mata mereka, tidak seperti yang ada di depan mereka. Bukannya kami mengalami kesulitan. Mendengar ini, Zhong Ruofei melirik Su Xing dengan heran, lalu menjelaskan alasan mengapa dia datang ke sini.
Beberapa menit kemudian, Su Xing dan Liu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zhong Ruofei lagi. Jadi, kamu melakukan pekerjaan serabutan sambil berjalan kaki. Akibatnya, ketika kamu sampai di Kabupaten Asai, kamu tidak bisa menemukan pekerjaan di pusat pemerintahan kabupaten. Kemudian, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa kita punya proyek kecil. Di sini, baru saja tiba di sini naik sepeda motor. Baiklah. Apakah menurutmu kau bisa memberiku kesempatan? Zhong Ruofei mengangguk. Lalu berapa hari kamu berencana bekerja? Yang penting dapat uang. Dan pulang seperti biasa? Ekspresi Su Xing berubah. Menurut Zhong Ruofei, dia bekerja terus-menerus, kemanapun dia pergi, tanpa tujuan sama sekali dan dia bahkan tidak memiliki telepon seluler sekarang. Saya ingin bekerja lebih lama kali ini. Saya sangat suka di sini. Zhong Ruofei melihat kembali ke reruntuhan dan reruntuhan di sisi lain jalan raya nasional yang tampak seperti monster kecil, dan berkata dengan sangat serius. Oh, kalau begitu, bisakah kamu bekerja sebagai kasir di kantin? Kebetulan kami kekurangan kasir di sini, yang gajinya 3.000 sebulan, tapi dalam waktu dekat, kami mungkin harus tinggal di tenda di lokasi konstruksi. Setelah berpikir sejenak, Su Xing berencana untuk memberikan ini adalah kesempatan untuk Zhong Ruofei. Meskipun Zhong Ruofei ini tidak menyebutkan kesulitan yang ia alami, nyatanya, setiap kata-katanya menunjukkan bahwa ia telah mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Kalau tidak, siapa yang waras akan bekerja serabutan sambil terus bergerak maju tanpa tujuan? Selain itu, sekarang memang benar-benar kekurangan kasir di sini. Kalau dia mau, nggak perlu cari dia di kota kabupaten. Kasir? Namun, ketika mendengar Su Xing mengatakan ingin menjadi kasir, Zhong Ruofei menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Sesaat kemudian, ia menatap Su Xing dan berkata, Su Xing, bisakah kamu memberiku pekerjaan fisik di lokasi konstruksi? Oh, kasirnya tidak bisa? Apa karena uang saya tidak cukup? Su Xing sedikit terkejut. Zhong Ruofei terlihat seperti orang yang gemar membaca buku. Menjadi kasir seharusnya sangat mudah. Tidak. Tidak. Zhong Ruofei melambaikan tangannya berulang kali. Itu? Kali ini, bukan hanya Su Xing saja yang sedikit terkejut. Melainkan Liu Ming yang berada di sampingnya juga sedikit terkejut. Ini terutama aku. Aku pernah di penjara. Meskipun kasirnya punya sistem kasir dan pembayaran seluler, dia tetap saja berurusan dengan uang. Aku khawatir kamu tidak akan percaya padaku. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhong Ruofei tampak sangat rumit, malu, dan gelisah. Kekhawatiran, DSB. Apakah kamu pernah duduk sebelumnya? Su Xing dan Liu Ming saling berpandangan dengan terkejut lagi. Tidak lama kemudian Su Xing menatap Zhong Ruofei dan berkata, terima kasih atas kejujuranmu. Malahan, tidak akan ada yang bertanya tentang pengalamanmu kalau kamu tidak menceritakannya padaku. Kurasa kalau kamu benar-benar ingin bertahan, kamu masih bisa bekerja sebagai kasir. Kecelakaan adalah kecelakaan. Tetapi Su Xing tidak menganggapnya sebagai masalah besar, karena mata seseorang tidak dapat menipu orang lain. Jika ia bisa dengan tenang memberitahu orang lain bahwa ia pernah di penjara, itu berarti ia jujur dalam hatinya dan jelas bukan tipe orang yang suka menipu. Situasi di mana penculikan, pencurian, dan perampokan adalah hal yang rakus. Terlebih lagi, Zhong Ruofei telah mencapai titik ini dan masih ingin melakukan pekerjaan sambilan dan tidak melakukan sesuatu yang ilegal atau disiplin, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada masalah besar dengan karakter orang ini. Kamu benar-benar tidak keberatan. Zhong Ruofei tertegun, matanya penuh kejutan dan bahkan sedikit rasa terima kasih karena diperlakukan setara. Dia tidak menutupi masa lalunya sebelumnya, tetapi reaksi pertama
Banyak bosnya adalah tidak menyukainya dan kemudian langsung memecatnya. Ada apa? Aku cuma kasir. Apa mungkin dia harus memandang 3 generasi seperti pegawai negeri? Susing melirik Liu Ming, melambaikan tangannya, lalu memperkenalkan Liu Ming kepada Zhong Ruofei. Ini Paman Liu. Dia juga kepala desa Binghu. Biar dia yang mengantarmu ke sana nanti. Masih ada tempat di tenda lokasi konstruksi di sana. Ayo kita beres-beres dulu. Saudara Liu, halo. Panggil saja saya Lao Zhong mulai sekarang. Di kantin ini. Serahkan saja urusannya kepada saya, dan saya pasti tidak akan membuat kesalahan. Mendengar hal ini, Zhong Ruofei buru-buru mengulurkan tangan kanannya. 10 menit kemudian, Liu Ming menenangkan Zhong Ruofei dan datang ke kantin lagi. Xiao Su. Setelah melirik Susing, Liu Ming benar-benar mengacungkan jempol pada Susing. Ada apa? Paman Liu. Susing sedikit terkejut dan mengacungkan jempol. Xiao Su, hanya karena kata-kata terakhirmu, aku pikir Lao Zhong seharusnya masih merasa hangat di hatinya sekarang. Liu Ming berkata dengan serius. Haha, Paman, terima kasih. Sebenarnya, itu hal yang biasa. Kita butuh seseorang dan dia hanya mencari pekerjaan. Ngomong-ngomong, Paman, kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi ke tempat penyimpanan kayu bekas dan mencatatnya. Lihat. Coba hubungi tukang rongsokan untuk menjualnya. Setelah dipuji, Susing menjawab dan berdiri. Ya, mungkin kita terlalu banyak berpikir. Ngomong-ngomong, Xiao Su, apa kau mau aku datang dan membantu? Liu Ming berkata dengan emosi. Tidak, aku hanya akan ke sana untuk melakukan inventarisasi. Sekembalinya aku akan menghubungi temanku untuk melihat apakah dia punya manuskrip arsitektur kuno yang sudah jadi. Baiklah, jaga diri saja. Ya. Pada saat yang sama, tepat ketika Susing secara tidak sengaja mempekerjakan seorang kasir di sebuah hotel kecil di Kabupaten Asai. Liu Ning dan Hishan duduk di samping tempat tidur sempit dengan ekspresi tertekan dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Sampai akhir, Ma Chong akhirnya tidak dapat menahan diri, dia memecah keheningan. Saudara Liu, saya rasa tenda dan perlengkapan kita pasti sudah dibawa pergi oleh Susing. Tidak ada orang lain di sana selain dia. Setelah melihat apa yang terjadi pada Susing hari ini, mereka berencana untuk menanyakan lebih detail keesokan harinya. Apa yang terjadi? Akibatnya, ketika saya pergi ke perkemahan, saya menemukan bahwa tenda dan perlengkapan yang saya simpan sebelumnya telah hilang. Dalam keputusasaan, dia harus bergegas ke kantor pusat daerah Asai pada malam hari. Tenda itu sampah. Sudah berapa lama kau peduli dengan tenda itu? Memangnya kenapa kalau Susing yang mengambilnya? Memangnya kenapa kalau bukan Susing yang mengambilnya? Mendengar hal ini, Liu Ning, yang dipenuhi amarah, tak mampu lagi melakukannya. Ia menahan diri dan langsung meledak. Benar. Kita kehilangan beberapa tenda kemah. Apa yang harus kita lakukan sekarang, terutama tentang Susing? Ayo kita beritahu Ketua bahwa kita bisa membawa Susing kembali besok. Di sampingnya, Hishan juga memelototi Wang Xin dengan marah. Saya. Wang Xin ragu untuk berbicara, dan akhirnya tidak mengatakan apa pun lagi. Namun, saya tetap berbisik dalam hati, tenda-tenda itu semuanya merek asing yang terkenal dan harganya sangat mahal. Bab 59. Apakah Anda menyebut ini bangunan kuno biasa? Saudara Liu, kalau tidak berhasil, ayo kita langsung ke bos besok dan minta dia mengusir Susing. Mungkin Susing bisa berinisiatif untuk kembali bersama kita kalau dia tidak tahan lagi. Setelah beberapa saat hening, Hishan menatap Liu Ning.
Telah menjadi konsensus di antara beberapa orang bahwa Susing bekerja untuk bos misterius di lokasi konstruksi di desa Binghu. Pecat Susing? Kita tidak kenal bosnya, kenapa mereka harus mendengarkan kita? Liu Ning menggosok alisnya. Jika Susing tidak dapat dipaksa melakukannya, dia pasti ingin memaksa Susing untuk membawanya kembali ke Hong Kong untuk urusan bisnis. Kita bisa memberinya uang. Hishan berkata lagi. Bayar? Berapa yang pantas? Siapa yang akan membayar? Pakai gaji. Dan bonusmu? Apa kau sudah lihat material bangunan yang seperti bukit? Kalau berani buka perkemahan di tempat itu, bos ini pasti punya sumber keuangan yang sangat kuat. Liu Ning menatap tajam ke arah Hishan. Ketika dia kembali hari ini, dia juga melihat beberapa bilah turbin angin besar terparkir di sisi jalan nasional. Seperti yang diharapkan, bos misterius ini akan menyediakan listrik di sana untuk waktu yang lama. Berapa harga satu genset? Setidaknya puluhan juta. Ditambah dengan bahan bangunan dan peralatan mekanis itu, kalau tidak kuat, berani main begini? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Hishan terdiam. Awalnya, dia pikir idenya masih layak, tetapi ketika dia mendengar bahwa Liu Ning hanya bisa menggunakan gaji dan bonusnya sendiri, dia langsung mengurungkan niatnya ini. Hah! Ini benar-benar tidak bisa dilakukan seperti ini. Besok kita akan pergi ke desa Binghu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lalu kita bisa bertindak sendiri. Selama kita menggunakan otak. Kita pasti akan membuat Susing menyerahkan desa Binghu. Liu Ning menarik napas dalam-dalam dan mengamati beberapa orang. Apa penjelasan dari ketua? Setelah mendengar pengaturan ini, beberapa orang memandang Liu Ning. Pihak ketua hanya bisa memikirkan cara untuk mengulur waktu. Kalau tidak berhasil, katakan saja kita membawa Susing ke kota Jiuge malam-malam, tapi Susing kabur lagi saat pergi ke toilet. Tapi kalau kamu bilang begitu, kita harus punya kualitas yang sama, dan kita tidak boleh mengungkapkan apapun. Liu Ning merapikan rambutnya dan melihat yang lain. Hah? Apakah ketua akan menelepon polisi jika dia menyelinap pergi lagi? Apakah rahasianya terbongkar? Hishan berhenti sejenak. Alasan ini dapat diterima, tetapi tidak dapat diuji secara mendalam. Tidak. Orang hilang baru bisa dilaporkan setelah lebih dari 24 jam. Asal kita memberitahu ketua sebelum jam 24, kita akan memberitahu kalian bahwa ada berita tentang Susing. Dengan begitu, kita bisa menundanya selamanya. Liu Ning. Dia melirik beberapa orang. Berhenti sejenak, lalu berkata, dan ada banyak hal yang terjadi dalam grup baru-baru ini, dan ketua tidak punya waktu atau energi untuk fokus pada masalah ini. Ayo kita lakukan. Tidak ada cara lain. Setelah memikirkannya, Hishan berkata, sudah. Tidurlah lebih awal malam ini dan pergi ke desa Binghu. Besok pagi. Liu Ning berkata lagi setelah mengangkat tangannya untuk melihat waktu. Namun, pada saat ini, Wang Xin, yang sudah lama tidak berbicara, menatap Liu Ning lagi. Saudara Liu, kalau begitu, apakah kita masih ingin membeli tenda? Kalau besok kita tidak bisa kembali ke kota kabupaten. Beli. Gak apa-apa, kan? Liu Ning dan Hishan sebenarnya ingin mengutuk, tetapi mengapa? Wang Xin malah terlibat dengan tenda itu? 2 dari 3 kalimat menyebutkan tenda itu. Tapi bagaimana jika Kabupaten Asai tidak memiliki tenda berkemah? Seperti itu? Wang Xin dengan lemah mengungkapkan kekhawatirannya. Tidak di Kabupaten Asai. Saat berikutnya, ruangan itu pun menjadi sunyi senyap. Bulan menggantung tinggi di langit desa Binghu. Meski sudah jam 1 pagi, lampu di gubuk beratap datar milik Su Xing masih menyala. Ternyata hadiah yang kamu dapatkan untuk pertama kalinya cukup berharga. Su Xing tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya.
Sendiri sambil berbaring di tempat tidur sambil melihat panel sistem yang berwarna-warni. 2 jam yang lalu, dia diam-diam menukarkan semua balok, kasau, kayu, dan kawat serta paku lain yang dibuangnya hari ini menjadi nilai gadai, dan akhirnya dia mendapat lebih dari 25.600. Mengenai bagaimana sistem akan mengumpulkan hal-hal itu, Susing tidak khawatir. Karena sistemnya mengatakan akan lancar, yang harus ia lakukan hanyalah menebus dan berbelanja. Namun, ketika dia kembali ke gubuk dan memanggil sistem untuk membeli gambar desain bangunan kuno di bumi, mata Susing hampir kabur. Bicara saja tentang gaya sebuah dinasti. Ada puluhan halaman di halaman sistem. Anda tidak bisa melihatnya sama sekali. Ada yang terkenal, yang tidak terkenal, yang rusak, dan yang tidak rusak. Tentu saja. Yang paling penting adalah harga. Susing secara khusus mencari gambar desain Yuan, dan menemukan kata-kata, nilai gadai 8 juta, di bawahnya, dan gambar desain termurah untuk satu bangunan kuno dimulai dengan nilai gadai 200.000 Yuan. Dengan kata lain, nilai gadai saat ini tidak dapat membeli gambar desain bangunan kuno apapun. Tidak bisakah harga desain bangunan kuno ini lebih murah? Setelah lama terdiam, Susing tak dapat menahan diri untuk mengirimkan pikiran ke sistem. Kalau Yuan saja mahal, kenapa bangunan kuno 3 lantai biasa begitu mahal? Lagi pula, bangunan kuno yang akan dibangun di pinggir jalan raya nasional itu hanya untuk menyediakan asrama serupa bagi karyawan, itu saja. Itu saja. Ding. Jika tuan rumah membeli gambar desain bangunan tanah kuno dari sistem, setelah pembelian berhasil, tuan rumah akan menguasai pengetahuan yang relevan tentang gambar desain dan dapat mengintegrasikan teknologinya dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, tuan rumah dapat mewujudkan konstruksi mandiri, sehingga harganya akan lebih tinggi. Ingatkan juga tuan rumah bahwa harga di mal sistem tidak dapat diubah atau dinegosiasikan. Segera, sistem memberi balasan. Bisakah kamu menguasai gambar desain dan mengintegrasikannya dengan sempurna? Lalu kenapa kamu tidak bisa membuat gambar Yuan ini? Susing mengangkat alisnya. Setiap kali ia melihat gambar desain dan konstruksi Yuan, ia dapat memahaminya, tetapi beberapa struktur pada bangunan kuno tersebut kurang jelas dan sulit dipahami. Gambar-gambar tersebut sama sekali tidak komprehensif. Karena gambar ini digambar oleh tuan rumah melalui undian, tuan rumah hanya bisa langsung memahaminya. Terakhir kali, tuan rumah kurang beruntung dan tidak bisa memahami semuanya. Sistem menjelaskan lagi. Kamu harus segera memahami loter ini. Apa aku kurang beruntung? Itu benar untukmu. Ngomong-ngomong, apa aku masih punya satu kesempatan lagi untuk menang lotre? Susing terdiam dan tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Jelas tidak ada harapan untuk membeli gambar desain dengan nilai gadai. Daripada melakukan ini, lebih baik langsung memanfaatkan sisa kesempatan undian. Bagaimana jika berhasil? Lagi pula, hari ini sama saja dengan menolak rancangan Liu Ming secara terselubung. Bukankah memalukan jika dia tidak bisa mewujudkannya besok? Ya. Sistem menjawab. Baiklah, mulai loter ketiga untukku sekarang. Susing tidak membuang waktu dan segera mengirimkan pikirannya. Oke. Saat berikutnya, cahaya dan warna mengalir pada panel sistem, dan cakram loter muncul lagi dan mulai berputar dengan gila-gilaan. Gambar desain bangunan kuno, gambar desain bangunan kuno. Pasti. Gambar desain bangunan kuno. Mungkin karena dia tidak punya ekspektasi apapun pada 2 kali. Pertama, Susing tidak merasa gugup, tetapi kali ini dia sangat gugup, dan dia terus melafalkannya dalam hati. Ding. Sekitar 20 detik kemudian, roda lotre pada panel sistem tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama, sebuah perintah sistem terdengar di benak Susing.
Selamat kepada tuan rumah. Saya telah mendapatkan gambar. Arsitektur sebuah bangunan kuno biasa. Silakan periksa. Ini benar-benar gambar desain? Bagus. Yang kuinginkan adalah bangunan kuno biasa. Aku benar-benar tidak membutuhkan yang lain. Untuk saat ini, aku sudah menggunakannya dalam 3 kali gambar. Di ujung pisau, sempurna. Ketika dia mendengar hasil lotre, Susing sangat gembira dan melihat ke meja. Benar saja, sudah ada gambar seperti Yuan di meja persegi. Namun, saat berikutnya Susing membuka gambar bangunan kuno biasa dan setelah mengamati dengan saksama gambar desain bangunan kuno biasa, ia langsung tertegun. Sesaat kemudian, ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Sistem, kamu tidak peduli kalau ini disebut bangunan kuno biasa. Bisakah dibangun bulan ini? Bab 60. Ini adalah sebuah karya seni. Gambar tersebut menunjukkan bangunan kuno bergaya istana 3 lantai dengan atap yang ditinggikan dan banyak lukisan dekoratif. Terdapat 2 patung singa batu di bagian depan bangunan kuno tersebut, yang tampak sangat megah. Susing tentu saja tidak bisa mengerti bahwa bangunan kuno tingkat ini didefinisikan oleh sistem sebagai bangunan kuno biasa. Menurut pendapatnya, meskipun bangunan kuno ini tidak dapat dikatakan menempati peringkat teratas, setidaknya bangunan ini berada di peringkat tengah. Bagaimana bisa dibangun dalam waktu sebulan seperti itu? Hah? Tidak. Namun, tepat saat Susing hendak bertanya apakah sistem telah membuat kesalahan dalam penempatan, aliran informasi terperinci lainnya tentang gambar bangunan kuno ini perlahan membanjiri pikirannya. Itu tidak terjadi sampai beberapa saat kemudian. Ekspresi Susing menjadi sangat rileks. Ternyata bagian dalam gambar bangunan kuno ini adalah struktur bata beton modern, bukan jenis bangunan kuno dengan struktur pasak dan tangga murni. Itulah sebabnya sistem menilai gambar ini sebagai bangunan kuno sederhana. Terus terang, ini sebenarnya adalah bangunan antik di bumi. Jika kita melihat dengan seksama gambar-gambar bangunan kuno ini, kita dapat melihat bahwa setelah masuk, bisa diubah menjadi kantin atau tempat makan. Lantai 2 dan 3 berupa ruangan kecil seluas sekitar 23 meter persegi, yang benar-benar kosong untuk pelayan dan pengunjung lainnya. Tak masalah, bahkan dapat digunakan sebagai kamar tamu. Itu dia. Bangunan kuno ini akan dibangun di pinggiran. Dan aku baru saja mengalami pemahaman acak seperti yang dikatakan sistem. Seharusnya aku bisa melakukannya bahkan tanpa bantuan Liu Ming. Setelah memikirkannya, Susing mengeluarkan ponselnya dan memotretnya. Setelah mengambil beberapa foto, gambar-gambar itu pun disimpan. Oh, sistemnya. Setelah berpikir sejenak, Susing tidak tidur tetapi memanggil sistem lagi. Saya ingin membeli pohon plum, bambu dingin, dan batu tai huyang. Persis sama dengan yang ada di gambar desain Yuan. Tidak ada jalan. Saya ingin membeli sistem dalam gambar desain Yuan. Proyek ini akan selesai dalam waktu 1 bulan, dan semua material harus disiapkan. Kayu, batu bata, dan ubin abu-abu dapat dikirimkan oleh bos material bangunan Li Zijun, tetapi sisanya harus dibeli dari pusat perbelanjaan sistem. Bukannya begitu nyaman, tetapi Li Zijun tidak memiliki batu tai hu. Saya baru saja mendapatkan lebih dari 20.000 yuan dalam bentuk gadai tadi malam, jadi seharusnya saya bisa membelinya. Jika kurang, saya bisa mencari cara agar ekskavator membersihkan lebih banyak reruntuhan, dan saya selalu bisa mendapatkan semua materialnya. Respon sistemnya sangat cepat. Wow! Saat berikutnya, apa yang diinginkan Susing muncul di panel. Sistem. Plum putih, plum hijau, plum bunga. Dong dong dong. Tapi ketika Susing hendak melihat lebih dekat harga rinci berbagai pohon plum, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, diikuti oleh sebuah suara.
Bos, apakah Anda sudah tidur? Nama saya Nyonya Dingsan. Saya menghubunginya kemarin. Kokinya sudah datang? Mendengar ini, Susing mengangkat tangannya dan melihat waktu. Lalu menutup sistem, bangun dari tempat tidur dan membuka pintu. Saya melihat seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun berdiri di luar pintu. Ia memegang helm sepeda motor di satu tangan dan tas anyaman di tangan lainnya. Ia juga mengenakan pelindung lutut khusus untuk mengendarai sepeda motor yang diikatkan di kakinya. Apakah Anda Nyonya Ding? Susing bertanya setelah sadar kembali. Awalnya saya bisa tiba di sore hari, tetapi ada sedikit masalah dengan mobil, tetapi itu pasti tidak akan menunda pekerjaan. Besok. Pria muda itu mengangguk malu. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan menyiapkan tempat tinggal untukmu dulu. Susing mengambil tas anyaman itu dengan lancar. Ya? Tak ada kata-kata lagi sepanjang malam. Keesokan harinya, pada pukul 6 pagi, Liu Ming dan Zhang Dapeng mulai bangun satu persatu dan mulai berganti shift. Beberapa pekerja beristirahat tadi malam, tetapi beberapa bersikeras bekerja shift malam. Yang tidak diharapkan Liu Ming adalah Zhong Ruofei juga bangun pagi dan mengikutinya ke ruang baja warna. Dan kemudian berkata, Old Zhong, sebenarnya kamu tidak perlu sepagi ini. Kebanyakan pekerja yang datang ke kantin untuk membeli barang adalah pekerja di sini. Jam 10 aku bisa membuka pintu tepat waktu. Tidak apa-apa, Saudara Liu. Biasanya saya bangun jam segini, dan saya ingin memeriksa stok barang dan inventaris dulu, baru menghitung untung kita dengan cermat. Kerjakan saja dengan baik. Zhong Ruofei tersenyum. Entah karena kata-kata Susing tadi malam atau karena dia tidur nyenyak, kondisi Zhong Ruofei tampak jauh lebih baik dan lebih energik daripada tadi malam. Inventaris? Aku serahkan kantinnya padamu. Liu Ming sedikit terkejut ketika mendengar aransemen Zhong Ruofei. Beberapa kata-katanya terdengar sangat profesional, seolah-olah ia memang ahli di bidang ini. Namun akhirnya Liu Ming tidak bertanya secara rinci, melainkan mengeluarkan kunci kantin dari sakunya dan menyerahkannya. Jangan khawatir. Zhong Ruofei mengangguk dengan berat. Ngomong-ngomong, Lao Zhong, bisakah kamu menerbitkan faktur? Namun, tepat ketika Liu Ming hendak berbalik dan pergi ke lokasi konstruksi untuk bekerja, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berhenti. Faktur? Masih ada pelanggan di kantin yang mau menerbitkan faktur? Zhong Ruofei sedikit terkejut. Tidak, perkemahan ini pernah menerima pelanggan sebelumnya. Pelanggan tersebut meminta faktur, tetapi kami tidak memiliki printer atau komputer faktur saat itu. Liu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Oh, begitu. Unit mana yang harus kubuka kepalanya? Biar aku saja. Mendengar ini, Zhong Ruofei langsung berkata bahwa tidak ada masalah. Kamu bisa tanya Xiao Su nanti kalau dia bangun. Kurasa dia terlalu sibuk 2 hari terakhir ini untuk peduli soal ini. Liu Ming menunjuk ke gubuk beratap datar. Oke. Zhong Ruofei melihat kabin itu berderak. Kebetulan Susing juga membuka pintu saat itu. Ketika melihat beberapa orang, ia langsung melambaikan tangan dan menyapa. Paman Liu. Kakak Zhong. Selamat pagi. Pagi? Ngomong-ngomong, Paman Liu, kemarin sore koki bernama Ding Santai datang, dan aku menempatkannya di tenda nomor 3. Kalau Paman lewat nanti, berikan dia kunci dapurnya. Susing berkata lagi. Oh, kokinya sudah datang? Liu Ming tercengang. Ini dia datang sekitar jam 1 pagi. Dia masih muda. Dia terlihat sangat tampan. Susing mengangguk. Tadi malam dia dan Nyonya Ding mengobrol lama sebelum mereka beristirahat. Setelah lulus SMP, Ding santai magang di sebuah hotel di Haixi.
Ia belajar selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, ia merasa bahwa kota-kota besar di luar sana tidak cocok untuk anak-anak. Dari keluarga miskin seperti mereka, sehingga ia pun pulang. Kampung. Oke. Aku akan memberinya kunci dapur nanti. Ngomong-ngomong, Xiao Su, bukankah gadis itu meminta faktur terakhirmu? Aku hanya memberikannya kepada Lao Zhong dan memintanya untuk membukanya. Lao Zhong akan membukanya. Liu Ming lagi. Oke, kalau kamu belum kasih tahu, aku hampir lupa. Nanti aku tanya cewek itu dan minta dia kirim nomor identifikasinya. Nanti. Kalau kakak Zhong yang bawa mobilnya, aku cari cara buat kirimin ke cewek itu. Susing menepuk dahinya. 2 hari terakhir ini aku sibuk dengan hal-hal lain. Terakhir kali, aku menambahkan gadis bernama Tong Sui, dan belum menghubunginya lagi. Oke. Sekretaris Su merasa bahwa Zhong Ruofei telah sepenuhnya menerima identitasnya. Sebagai kasir dan akuntan paruh waktu, dia segera mengangguk. Saudara Zhong, apapun sebutanmu untuk Sekretaris Su, panggil saja dia Xiao Su atau Xin Sheng. Mendengar hal ini, Susing segera melambaikan tangannya. Meskipun benar bahwa dia sekarang adalah sekretaris partai desa Bing Hu, dia sebenarnya tidak terbiasa dengan jabatan ini. Tidak apa-apa. Zhong Ruofei. Ngomong-ngomong, Paman Liu, teman saya mengirimi saya naskah desain yang belum terpakai tadi malam. Saya rasa ini cocok untuk asrama staf dan kantin. Bagaimana kalau Paman lihat? Kalau cocok, pembangunannya bisa dimulai hari ini juga. Setelah berpikir sejenak, Susi mengeluarkan ponselnya dari sakunya lagi. Hah? Temanmu menemukannya secepat itu? Coba kulihat. Mendengar ini, Liu Ming menghampiri dengan gembira. Zhong Ruofei. Di sebelahnya juga penasaran ketika mendengar bahwa itu adalah kantin, lalu menghampiri. Namun, tidak apa-apa jika tidak melihat. Saat berikutnya, belum lagi apa yang terjadi pada Liu Ming, bahkan Zhong Ruofei pun tercengang di tempat. Lama kemudian, Zhong Ruofei mengangkat kepalanya dan menatap Su Sing. Selain rasa tidak percaya, ada sedikit keraguan di matanya. Su Zishu, apa kau yakin? Membuka kantin dan menampung para pelayan? Bukankah ini sebuah karya seni?